perjalanan hidup. Di luar sana, mungkin kamu juga pernah merasakan banyak orang yang memilih menyerah, banyak beban tarik diri, banyak masalah mundur, banyak kerjaan stres, tidak ada pekerjaan depresi, banyak penolakan merasa tak berarti, banyak pilihan galau. Tak sedikit yang lari menghindari masalah, tak sedikit pula yang memilih untuk bunuh diri, seakan bunuh diri adalah pembebasan. Padahal kehidupan adalah seni menghadapi masalah. Hidup ini sesungguhnya permasalahan. Hidup macam apa yang kita rayakan jika tanpa masalah? Apakah menurutmu hidup damai-damai saja akan menyenangkan? Apakah hidup yang aman-aman saja akan berwarna? Cobalah berpikir sesekali. Betapa membosankannya hidup dengan penuh kedamaian. Hidup akan terasa monoton. Karena itulah, hidup harus dengan masalah. Orang tua kita akan pusing mencari makan, memikirkan hidup. Semua untuk kita. Dari lahir, kita sudah menjadi masalah. Tetapi, itulah seni kehidupan. Kita diciptakan untuk menuntaskan masalah, bukan menghindari masalah. Kita diciptakan untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Percayalah, hidup bukan tentang berlari. Terus berlari bukanlah sebuah kebebasan. Terus menghindar bukan sebuah solusi. Memilih berhenti bukan berarti berakhir. Mati bukan akhir dunia karena masih ada kehidupan lain. Hidup ini penuh misteri, apalagi kematian. Jadi, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Semua masalah akan berlalu juga. Hari ini akan jadi hari besok. Masalah saat ini akan jadi komedi. Bukankah kisah sedih di masa lalu selalu jadi bahan tertawaan kita di masa kini? Burung-burung akan tetap berkicau, menanti pundakmu untuk kian kokoh. Belajarlah dari kupu-kupu. Ia indah dan kuat setelah menghadapi tantangan. Jangan selalu mengandalkan pertolongan, sebab terkadang pertolongan jadi kematian. Seperti kisah kupu-kupu yang malang ini. Pada suatu hari, saat sebuah lubang kecil timbul di suatu kepompong, seorang pria duduk dan memperhatikan bagaimana seekor bayi kupu-kupu selama berjam-jam berjuang untuk memaksa mengeluarkan badannya dari lubang tersebut. Akan tetapi, kemudian proses tersebut berhenti tanpa adanya kemajuan lebih lanjut. Tampaknya sudah sekuat tenaga dan bayi kupu-kupu tidak bisa bergerak. Sehingga akhirnya sang lelaki itu memutuskan untuk menolong kupu-kupu tersebut. Diambilnya gunting untuk membuka kepompong tersebut. Dan kupu-kupu tersebut akhirnya keluar dengan mudah. Walau dengan tubuh yang lemah, kecil, dan sayap yang mengkerut. Sang lelaki terus mengamatinya dengan berharap bahwa suatu saat sayapnya akan terbuka, membesar dan berkembang agar bisa menyangga tubuhnya dan menjadi kuat. Ternyata tidak terjadi apa-apa, dan kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa waktu hidupnya dengan merangkak beserta tubuhnya yang lemah dan sayapnya yang mengkerut, tidak pernah bisa terbang. Lelaki baik dan penolong ini tidak mengerti bahwa kepompong yang menjerat merupakan perjuangan yang dibutuhkan oleh kupu-kupu untuk dapat lolos melewati lubang kecil adalah cara Allah, cara Tuhan untuk membantu mendorong cairan tubuh-tubuh dari kupu-kupu ke sayapnya agar kuat dan siap untuk terbang. Sewaktu-waktu setelah bebas dari kepompong itu, perjuangan mutlak diperlukan dalam menjalani hidup ini. Apabila Tuhan membolehkan kita hidup tanpa hambatan, itu hanya akan membuat kita lemah.
kita tidak akan sekuat ini, tidak bisa hidup sesukses sekarang ini. Saudaraku, hidup ini hanya sebentar. Segala kesulitan kita adalah keajaiban, adalah rahmat, keajaiban dari Tuhan supaya kita bisa terbang lebih tinggi. Beban adalah rahmat supaya kita kuat membawa semesta ini di dalam masa hidup kita. Jadi, jika ada bebanmu, jika ada masalahmu, jangan berhenti, jangan berpikir untuk mengakhiri, jangan berpikir untuk menghindari, bahwa segala menghindari, menghentikan adalah bukan akhir dari dunia. Ini semua akan berlalu juga kok. Hari tetap 24 jam, tetapi kita masih mempunyai 24 jam berikutnya, minggu berikutnya, dan selanjutnya. Terima kasih.